Hai teman-teman, kenalin nama aku Wida Nurrahmawati Agustina. Kalian boleh panggil aku Wida atau Kak Wida. Hari ini kita bakal belajar materi tentang gerak lurus, khususnya gerak lurus beraturan. Gerak lurus. Oke, hari ini kita bakal belajar tentang materi gerak lurus ya teman-teman. Kita kan tahu nih, kalau yang namanya gerak, berarti itu artinya perubahan posisi dari satu titik acuan. Contohnya, misalnya Amir dari rumah, pengen beli kerupuk ke warung. Artinya, Amir harus bergerak kan? Nah, ketika dia berubah posisinya dari rumah ke warung, itu artinya dia bergerak. Kalau kita sangkutkan dengan gerak lurus, jadi gerak lurus itu pengertiannya apa sih Kak? Gitu kan? Nah, jadi gerak lurus itu misalkan kakak tulis di sini ya. Gerak lurus itu dia pengertiannya adalah gerak. Gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Berarti contoh-contoh gerak yang lintasannya garis lurus, dia disebut juga dengan gerak lurus. Pada dasarnya, gerak lurus itu dibagi jadi dua, teman-teman. Yang pertama, dibagi dua kan ya. Yang pertama, itu ada yang namanya GLB. Yang kedua, itu ada yang namanya GLBB. Nah, apa sih Kak GLB itu? GLB itu kalau kepanjangannya, dia disebut juga dengan gerak lurus beraturan. Kalau GLBB itu disebut juga dengan gerak lurus berubah beraturan. Berubah ya teman-teman. Berubah beraturan. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan si gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan ini? Nah, makanya kita bakal mempelajari gerak lurus ini. Untuk yang pertama yang bakal kita pelajarin yaitu kita akan bahas tentang materi gerak lurus beraturan. Tapi teman-teman, sebelum kita ngebahas ke gerak lurus beraturan, ada beberapa besaran yang harus kalian ketahui. Yang harus kalian ketahui ya tentunya, yang sangat mendasar banget biar jadi kunci atau dasar kalian dalam mempelajari gerak lurus. Yang pertama itu tentang ada yang namanya jarak. Yang kedua ada yang namanya perpindahan. Terus ada yang namanya kelajuan. Dan ada yang namanya kecepatan. Jadi sebelum kita belajar si gerak lurus beraturan ini, kita harus belajar dulu. Harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Nah, sebenarnya jarak itu apa sih Kak? Jarak itu bisa juga kita artikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, jadi kata kunci dari si jarak ini boleh kita underline atau kita garis bawahi, itu adalah panjang lintasan. Nah, kalau perpindahan itu kita bisa sebutnya dengan, biar kelihatan jelas. Kalau perpindahan itu adalah perubahan posisi suatu benda, suatu benda dari titik acuannya. Nah, di sini kalau misalnya perpindahan, kata kuncinya apa? Kata kunci yang harus kita pakai itu adalah perubahan posisi. Nah, biar lebih jelasnya, coba kakak kasih contoh ya. Amir jalan dari kota A ke kota B. Kemudian si Amir ini melanjutkan perjalanannya ke kota C.
melanjutkan perjalanan ke kota C. Oke, yang ditanyakan jarak total Amir dari kota A ke kota C itu berapa? Dan perpindahan Amir, perpindahan Amir dari kota A ke kota C itu berapa? Oke, yang pertama yang dia tanyakan adalah jarak total Amir dari kota A sampai kota C. Sekarang, yang tadi kakak bilang, kita harus lihat underline atau kata kunci dari si jarak. Jarak itu keywordnya adalah panjang lintasan. Berarti kalau Amir dari kota A ke kota B sama terus ke kota C, jarak totalnya berapa? Maka kita jumlahkan. Dari kota A ke kota B jaraknya 100. Maka kita tulis di sini 100. Dari kota B ke kota C jaraknya 40. Maka ditambah dengan 40. Sehingga jarak total Amir dari kota A ke kota C itu ditempuh dalam jarak 140 meter. Oke. Lanjut. Yang kedua yang ditanyakan itu adalah perpindahan. Perpindahan Amir dari kota A ke kota C itu berapa? Perpindahan, kita lihat lagi kata kuncinya. Di sini ada perubahan posisi. Nah, posisi awal Amir dia kan ada di titik A kan? Terus berakhir di titik C. Maka perpindahan Amir itu perubahan dari A ke C itu berapa? Ini yang disebut perpindahan. Nah, berarti kalau misalnya boleh kita hitung nih, perpindahan Amir di sini berapa? Maka di sini 100 terus dikurangi 40 sama dengan berapa? 60 meter. Nah, jadi di sini kelihatan kan perbedaan jarak dengan perpindahan. Nah, misalnya kucing, di sini misalkan titik A. Kalau misal kita nanyain jarak berapa? Terus perpindahannya oke. Nah, misalnya ada kucing, lari nih muterin lapangan. Kalau dia muterin lapangan balik lagi ke titik A, maka jaraknya berapa? Nah, jaraknya berarti boleh kita hitung pakai rumus apa? Pakai rumus keliling lingkaran, yaitu 2 VR. Asal kalian di sini biasanya diketahui nih R-nya berapa. Nah, jadi jarak yang ditempuh kucing ini kalau lari itu 2 VR. Tapi perpindahannya berapa? Perpindahannya itu adalah berarti posisi dia awal dikurangi posisi dia akhir. Misalnya awalnya di titik A, terus akhirnya di titik A, maka perpindahan dia sama dengan 0. Atau misalnya kakak umpamakan gini, perpindahannya berapa? Misalnya awalnya kan di sini ada X2 dikurangi X1. Berarti misalnya awalnya X. Yang posisi awalnya X juga. Berarti perpindahannya 0. Seperti itu. Jadi kalau perpindahan itu acuannya adalah posisinya di mana? Posisi awalnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita bakal bahas tentang yang namanya kecepatan dan kelajuan. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh. Oke, di sini total jarak ya, total jarak yang ditempuh dengan waktunya. Dengan selang. Kalau misalnya kecepatan, berarti dia perpindahan dengan waktunya. Oke, jadi kalau kelajuan itu apa sih? Berarti perbandingan antara jarak dengan waktu. Nah, modnya perbandingan jarak dengan waktu. Kalau yang kecepatan, perbandingan perpindahan dengan waktu. Oke, sekarang kakak kasih contoh soal. Contohnya, oke, 8 km dalam waktu 1,5 jam ke arah utara, 6 km dalam waktu setengah jam, misalnya 0,5 jam. Kita harus ingat nih, kalau kelajuan tadi underline-nya atau keywordnya itu ada di mana? Ada di jarak.
dan waktu. Nah, kalau kecepatan keywordnya ada di perpindahan. Nah, berarti yang harus kita hitung itu adalah jarak dan perpindahannya. Oke, dan kita boleh nulis diketahui dia itu si Dodi bergerak ke timur sejauh 8 km. Berarti misalkan ke sini itu sejauh 8 km dalam waktu 1,5 jam. Dalam waktu 6 km dalam waktu 0,5 jam. Ini warnanya nggak apa-apa ya. Oke, kalau kita nanyain kelajuan, oke, berarti itu sama dengan jarak dibagi waktu. 8 km sama 6 km. Berarti titik awalnya dia di A, misalnya titik akhirnya dia di B. Maka jaraknya berapa? Berarti 8 ditambah 6 dibagi waktunya 1,5 ditambah setengah. Berarti 1,5 ditambah setengah. Nah, berarti 8 ditambah 6 itu 14 dibagi 2 sama dengan 7 km per jam. Cari dulu perpindahannya. Cara carinya gimana? Coba kita tarik garis dari A ke B. Oke, dari A ke B. Nah, berarti di sini X atau perpindahannya bisa kita cari dengan menggunakan Pitagoras. Caranya gimana? Akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 10 meter. Maka kita masukkan 10 sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5 km per jam. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke materi yang namanya gerak lurus beraturan. Oke, kita masuk ke materi pada lintasan lurus yang V-nya sama dengan konstan. Maka percepatannya sama dengan 0. Nah, misalnya mobil di jalan tol dengan kecepatan tetap. Gerak lurus beraturan itu rumus umumnya dia adalah kecepatan dengan satuan meter per second. T-nya itu adalah waktu, satuannya second, dan S-nya itu adalah jarak, satuannya adalah meter. Nah, biar teman-teman gampang ingetnya nih, kalau misalnya kita mau nyari T gimana, nyari V gimana, itu gimana caranya, Kak? Kita bikin segitiga. Nah, terus teman-teman lihat, S-nya kan ada di atas nih. Berarti kita tulis di sini S, di sini V, dan di sini T. Kalau kita mau nyari V, tutup V-nya. Berarti sama dengan S per T. Kalau kita mau nyari T, tutup T-nya. Berarti kita harus baginya S per V. Tadi kalau nyari T berarti S per V. Kalau kita mau nyari S, tutup S-nya. Nah, karena dia deketan nih, atau sejajar, maka dia V dikali T. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal dari GLB. Misalnya contoh, sebuah mobil, berapa jarak yang ditempuh? Kecepatannya itu 120 km per jam. Berarti T-nya itu sama dengan 120 menit. Kalau misalnya di sini kecepatannya dalam kilometer per jam, sedangkan waktunya dalam menit, maka kita harus menyamakan dulu satuannya. Kalau di sini dalam jam, maka ini ubah juga jadi jam. Berarti 120 menit itu berapa jam? 2 jam. Oke. Kita mau nyari S, berarti S-nya ditutup. Berarti S-nya sama dengan, karena dia sejajar, kita kaliin V kali T. Nah, berarti S-nya sama dengan 240 km. Karena nanti kan jamnya kita coret, jadi 240 km. Itu contoh dari gerak lurus beraturan. Maaf kalau ada kesalahan dalam penjelasan kakak. Jadi kalian juga jangan lupa untuk terus semangat belajarnya. Jangan lupa dicari juga referensi-referensi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.